Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk kepada episode yang ketujuh yang saya rasa ini sangat penting sekali kita ketahui tentang integritas. Ya, integrity. Oke, kita coba lihat apa yang dimaksud dengan integrity ini. Kalau kita lihat integritas menurut KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita akan melihat beberapa hal, yaitu bicara tentang mutu, sifat, atau keadaan, menggambarkan kualitas seorang yang utuh. Jadi komprehensif. Ini orang ini seperti apa, itu kelihatan dari mutu, sifat, dan keadaan. Dan itu merupakan satu kesatuan yang utuh, menunjukkan keutuhan karakter, tidak terpecah belah dan atau kontradiktif. Artinya tidak menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan yang lain, tapi karena sebuah karakter yang utuh, ya, yang bisa kita lihat dalam diri seseorang. Kemudian dia mau menunjukkan kewibawaan, mewujudkan kewibawaan, yaitu kemampuan yang terpancar dari kejujuran dan konsistensi sehingga orang lain menghormatinya, ya. Jadi ini ciri-ciri khas daripada seorang yang dikatakan berintegritas. Dan ada kejujuran, nilai kejujuran, suatu aspek kunci daripada integritas yang berarti tulus dan dapat dipercaya. Ya, nah ini semua yang tergambar dari apa yang disebut dengan integritas. Dan inspiration behind the scene adalah saya cari di Google, ya, di ChatGPT ataupun Gemini tentang siapa yang menurut dia orang-orang yang berintegritas. Dia tidak bisa menilai seseorang karakter, tapi dari bermacam-macam masukan yang ada, dan inilah orang-orang yang muncul yang luar biasa, ya. Contohnya adalah Muhammad Hatta. Dia dikenal dengan kesederhanaannya yang ekstrim dan kejujurannya. Jadi secara Google membawa Muhammad Hatta sebagai orang yang berintegritas. Ada juga Jenderal Hugeng Imam Santosa, ya, mantan Kapolri yang pertama yang sangat jujur, bahkan diibaratkan oleh Gus Dur sebagai salah satu dari 3 polisi jujur di Indonesia, ya. Ada polisi, ada Hugeng ini, kemudian ada polisi tidur dianggap jujur, dia tidak bikin apa-apa, tetapi dia apa adanya, ya, sama seperti diumpamakan dengan Jenderal Hugeng. Kemudian ada satu lagi, yaitu kita sudah kenal juga Artijo Alkostar, ya, mantan hakim agung yang dikenal tegas, berani, tanpa kompromi, terkadang terhadap kasus-kasus korupsi, ya. Ini orang-orang yang menurut pendapat umum di Indonesia orang-orang yang berintegritas, ya. Banyak orang lain yang berintegritas, tapi kita coba melihat mereka aja dulu yang memberikan inspirasi bahwa ada orang-orang yang menunjukkan integritas di negara kita ini. Saudara yang terkasih, bagaimana dengan tokoh Alkitab? Ya, saya mau kita bertanya dengan tokoh Alkitab, apakah ada yang memiliki integritas yang luar biasa seperti ini? Ya, coba kita lihat di satu ayat yang menunjukkan integritas ini. Nah, saya belum menyatakan ayatnya, tapi ayat ini berkata seperti ini. Istam Veyasar Yare Elohim Vesar Merah, ya. Atau di dalam bahasa Indonesia kita katakan bahwa seorang saleh dan jujur yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, ya. Kira-kira di mana ayat ini terdapat? Ada beberapa English translation, kalau kita lihat dari NLT, New Literal Translation, dia berkata tentang his blameless. Jadi dia adalah orang yang tak bercacat, ya, yang tak bercacat, a man of complete integrity. Jadi punya komplit, keutuhan daripada integritas, ya, dari terjemahan yang di atas. Kalau CBS menyatakan bahwa dia perfect integrity. Kalau GWT menyatakan tentang he's a man of integrity. Semua bicara tentang integritas, bicara tentang integrity. Dari kata seorang yang saleh, ya, seorang yang saleh dan jujur. Kata saleh ini yang kita sebut dengan integrity. Nah, itu diambil dari kata tam, ya, tam.
Nah, ini ada dalam Ayub pasal 1 ayat 8. Otomatis kita berkata bahwa Ayublah orang yang ditunjuk Tuhan, ya. Seperti ini kan dikatakan bahwa ini Tuhan yang menyertakan. Lihatlah hambaku Ayub, ya. Dia seorang yang saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kata tam, integrity. Nah, ada lagi di ayat yang kedua, kalau kita bisa melihat seperti ini, yaitu ada di dalam dikatakan di dalam bahasa Ibraninya, dia katakan seperti ini. Ve'odenu mahasik betumatov, ya. Ve'odenu itu adalah dan ia, mahasik still hold fast, artinya dia tetap berpegang teguh di dalam integritasnya. Betumatov, ya, ini dikatakan ia tetap tekun dalam kesalehannya. Kalau secara keluar kita katakan gini, sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Lalu ditambahkan lagi, ia tetap tekun dalam kesalehannya, ya, dikatakan seperti itu. Ya, nah, meskipun engkau membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi walaupun Tuhan ini mengizinkan pergumulan yang dihadapi oleh Ayub. Nah, kalau English translation-nya, King James sendiri menyatakan seperti ini. And still he holdeth fast his integrity. Jadi bicara tentang his integrity. Demikian juga dengan NAS maupun GWT menyatakan tentang his integrity, bicara tentang integritas. Itu ada dalam Ayub pasal 2 ayat 3. Ya, ini bisa kita lihat beberapa. Jadi di sini adalah orang yang kita bisa menjadikan itu teladan integritas adalah karena dikatakan dia orang yang saleh, dia tekun dalam kesalehannya. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat ini adalah Ayub itu makin luar biasa ketika dia dalam pergumulan. Pada waktu Tuhan memberkati dia, dia tetap menjaga dirinya tetap baik dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan luar biasa. Dia mempersembahkan korban bakaran bagi anak-anaknya dan seluruh keluarga. Dan dalam ketika dia pergumulan pun dia tetap tekun dalam kesalehannya. Ini orang yang punya integritas. Saudara yang terkasih, kalau kita bicara tentang karakteristik of people with integrity, artinya karakter orang-orang yang punya integritas, itu bisa saya sampaikan beberapa. Pertama, orang itu harus konsisten antara ucapan dan tindakan. Ini adalah inti dari integritas. Mereka melakukan apa yang mereka katakan akan mereka lakukan. Jadi dilakukan apa yang dia katakan dan dalam perilaku hidup sehari-hari mereka. Kemudian bicara lagi tentang integritas, orang yang jujur dan transparansi. Mereka selalu menyatakan kebenaran, bahkan ketika itu sulit atau merugikan diri sendiri. Mereka bersikap terbuka tentang motif dan hasil pekerjaan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada kemunafikannya, jujur apa adanya. Yang ketiga, orang yang bertanggung jawab. Karena mereka mengakui kesalahan dan kegagalan mereka tanpa menyalahkan orang lain. Ada orang yang sering menyalahkan orang lain, ya, tapi dia tidak. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Mereka mengambil tanggung jawab penuh atas hasil dari keputusan dan tindakan mereka. Nah, yang keempat adalah orang yang patuh pada etika dan aturan. Mereka mematuhi kode etik dan hukum yang berlaku, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Mereka tidak akan mengambil jalan pintas, ilegal atau tidak etis. Contohnya misalnya Hakim Agung, ya, Bapak Artijo, dia menyatakan bahwa apa adanya dia. Dia tetap patuh dengan hukum, dengan peraturan perundangan, dan dia menghukum sesuai dengan apa yang dia nilai kepatuhan terhadap etika dan aturan, tetapi betul-betul tegas, betul-betul keras. Ya, kalau yang kelima kita bisa lihat adalah menjaga janji dan komitmen. Ketika mereka membuat janji, mereka menganggapnya sebagai kewajiban serius dan berusaha keras untuk memenuhinya. Ya, dan itu tidak kelihatan banyak politikus yang hanya mengobrol janji ketika kampanye, tetapi tidak melaksanakannya dalam kehidupan mereka, dalam
proses mereka berinteraksi di masyarakat. Tapi orang-orang ini adalah orang yang memegang janji dan komitmen. Dan yang keenam adalah orang menghargai orang lain, ya. Mereka memperlakukan semua orang dengan rasa hormat dan adil, terlepas dari status, latar belakang, atau posisi mereka. Jadi orang ini tidak berubah dari zaman dia belum ada apa-apanya sampai dia mungkin berhasil. Dia tetap menghargai siapapun juga orang lain di sekitarnya. Bukan menjadi seorang bos yang akhirnya suka marah-marah, tetapi dia tetap menghargai orang lain, tidak meremehkan orang. Nah, ini adalah 6 karakter yang harus ada dalam seorang yang dikatakan berintegritas. Nah, kalau kita coba menguji integritas kita ini terhadap Ayub, ya, dikatakan bahwa Ayub konsisten dengan imannya. Kalau sudah percaya pada Allah, maka apapun dia tetap percaya. Dari dia sebelum menderita sampai dia menderita, dia tetap konsisten dengan tindakannya. Nah, kejujuran dan transparansi dia apa adanya, ya. Dia tidak mau membuat sebuah kemunafikan ada dalam hidupnya. Dia jujur. Kalau dia merasa Allah tidak adil atau apapun, dia katakan itu terus terang gitu, ya. Kemudian dia bertanggung jawab. Artinya apa? Kalau dilihat dari kehidupannya ketika dia dengan anak-anaknya, dia bertanggung jawab. Dia menjaga anak-anaknya supaya jangan salah di hadapan Tuhan dengan selalu mempersembahkan korban, ya. Lalu kepatuhannya pada etika dan aturan. Ketika dia diserang oleh 3 orang temannya, tidak ada pelanggaran etika. Dia menjadi marah, sombong, atau dia tidak pedulikan dengan temannya. Dia menjawab mereka semua walaupun ada kepedihan hati karena teman-temannya tidak mensupport dia. Tetapi dia menjaga etika dan aturan itu. Dia menjaga janji dan komitmen ketika diminta menyumpahi Tuhan oleh istrinya Ayub ini. Dia tidak mau. Ayub sadar semuanya dalam rancangan Tuhan. Dia tahu dia menyerahkan itu. Kalaupun baik atau buruk sekalipun, dia tetap menyerahkan bahwa Tuhan punya rancangan. Kemudian dia menghargai orang lain. 3 orang temannya ini menyalahkan Ayub, terus menyalahkan. Tetapi Ayub tidak naik pitam lalu mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Dia tetap menghargai mereka walaupun mereka berbeda pendapat. Ini adalah integritas yang kita bisa uji dari seorang pribadi Ayub yang dicatat oleh Alkitab. Saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita melihat apa arti integritas, ya, menurut Alkitab. Coba kita lihat dari Amsal pasal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui, ya. Berarti orang yang mau bersih kelakuan, mau jujur di hadapan Tuhan, mau bertanggung jawab seperti yang karakter yang tadi kita lihat, itu apa? Jalannya akan bersih, ya, akan aman jalannya. Artinya apa? Bukan tanpa pergumulan, tidak, di tengah pergumulan, tetapi dia tetap teguh dan Tuhan akan pelihara orang-orang seperti ini. Tapi kalau orang yang macam-macam, yang munafik, berliku-liku jalannya, pasti orang akan tahu oh ini bukan orang yang berintegritas. Di dalam New American Standard dikatakan tentang he who walks in integrity, siapa yang berjalan dengan integritas, ya, berjalan dengan aman, ya, walks securely. Tetapi mereka yang berlika-liku jalannya, ya, itu akan found out, bisa diketahui oleh orang, ya, terlihat oleh orang banyak. Nah, kalau NIV menyatakan tentang the man of integrity sama walks securely, but he who takes crooked paths will be found out, ya, sama, ya. Jadi ada orang-orang yang berjalannya tidak benar, ya, dengan pola jalan yang tidak benar akan ketahuan, akan keluar. Di sini saya mau katakan bahwa kata batom with integrity, ya, di dalam bahasa Ibrani dikatakan tentang completeness, secara utuh, ya, komplit semua, ya, kelihatan semuanya. Kemudian bisa juga dikatakan tentang figuratif, menggambarkan tentang prosperity, bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang prosper, yang bahagia, yang makmur. Mereka tidak dalam jalan yang membuat mereka was-was dan sebagainya, tetapi apa adanya, dia prosperity.
kemakmuran, ya. Dia dalam pengertian hatinya ini sangat-sangat tidak ada beban apapun, ya. Dan yang ketiga itu biasanya ini menyangkut tentang moral, artinya moral yang innocence, ya. Artinya yang tidak bersalah terhadap apapun, jalannya akan santai karena apa? Dia tidak merasa bersalah terhadap apapun. Nah, saya ingin mengingatkan kita tentang pentingnya integritas di dalam kehidupan kita. Ada seorang tokoh yang kita sudah kenal, ya. Ini adalah tokoh yang luar biasa, ya. Kira-kira batas terakhir kira-kira tahun 2016-2017. Lo pernah dengar tentang Golden Ways? Atau lo pasti pernah dengar tentang Mario Teguh, motivator yang sering bilang super sekali. Nah, ada seorang laki-laki muda beritahu kepada pacarnya, girl, gitu, jangan jadi cewek matre ya. Cinta kita sudah cukup. Si girlnya very smart, dia bilang, boy, oke, kita sarapan cinta, makan siang cinta, sahur cinta, buka puasa cinta, ke kantor naik cinta, makan tuh cinta. Golden Ways adalah program motivator di televisi yang bisa dibilang legendaris di Indonesia. Tayang sejak 2008 dan fenomenal. Mario Teguh berbagi resep sukses, ngajarin tentang uang, bisnis, mental, dan cara hidup. Jargonnya yang khas super sekali. Langsung angkat tangan yang ingin jadi orang kaya raya. Super sekali. Mario Teguh jadi figur yang semacam guru buat Indonesia. Pembawaannya yang jenaka tapi sekaligus bijak, mampu menginspirasi banyak penonton. Jargonnya melekat di kepala masyarakat sampai suatu waktu. Tindakan dan sikapnya berkebalikan 180 derajat dengan kata-kata mutiara yang keluar dari mulut Mario Teguh, sang motivator. Saudara yang terkasih, saya akan mengajak kita untuk melihat betapa pentingnya integritas itu. Dan apa yang terjadi dengan orang ini? Coba kita lihat. Saya minta kita menyimak video ini secara utuh. Kisah Mario Teguh kasih kita pelajaran besar kalau integritas itu nggak cuma pas kelihatan di kamera dan banyak pelajaran lainnya, guys. 1. Integritas adalah segalanya. Mario bangun kesuksesan atas jargon-jargon kebaikan, hukum alam, doing the right thing, dan sukses dengan cara yang benar. Tapi ketika ada masalah pribadi, dia milih jalan yang sebaliknya, nggak mengakui anak kandungnya sendiri, nuduh dan menjelekkan mantan istri, dan dia berusaha menutupi kenyataan. Ini adalah kontradiksi yang paling fatal. Orang mungkin bisa diperdaya sebentar, guys, tapi nggak selamanya. Apa yang diperdaya adalah integritas, bukan jumlah followers atau berapa banyak buku yang terjual. Nah, buat para kreator konten, politisi, pemimpin, dan figur publik, jangan ajarkan sesuatu yang nggak lo lakuin sendiri. Karena saat kebenaran keluar, dan dia akan keluar, semua yang lo bangun akan runtuh dalam sekejap. 2. Follower dan uang nggak bisa lindungin lo dari kebenaran. Mario punya jutaan followers di Instagram. Dia punya miliaran uang. Dia punya akses ke media, ke lawyer, dan ke platform besar. Tapi semua itu nggak bisa nahan kebenaran keluar. Aryo tetap diakui sebagai anak kandung melalui DNA test. Dan kasus 5 miliar rupiah tetap dilaporkan ke polisi. Tapi publik kadung tahu sifat aslinya dan menolak percaya lagi ke sang motivator. 3. Kebaikan harus konsisten, bukan marketing tool. Kesalahan terbesar Mario adalah menggunakan kebaikan sebagai marketing strategy, bukan sebagai cara hidup. Ketika kebaikan hanya menjadi brand positioning atau PR move, maka saat brand positioning itu ketahuan palsu, semuanya akan hancur. Kebaikan harus konsisten di dalam dan di luar kamera, di rumah sama keluarga, di kantor sama karyawan, dan di depan publik. Itu yang bisa kita lihat dari seorang Mario Teguh, luar biasa. Tetapi ketika dia kehilangan, dia tidak menunjukkan dirinya memiliki sebuah integritas, hancur kehidupannya. Karena itu pentingnya integritas itu. Nah, ini adalah kisah dari seorang Mario Teguh, ya, seorang motivator yang luar biasa sebelum tahun 2016, sebelum kasusnya kelihatan. Ini sama seperti yang dikatakan dalam Amsal tadi, bahwa Amsal 10 ayat 9, bahwa jika engkau berjalan berlikup-likup tidak benar, pasti akan ketahuan, ya. Sehingga
kita bisa melihat bagaimana beberapa video lainnya ya dikatakan bahwa belajar dari kisah jatuh Mario Teguh ini sangat-sangat penting ya. Dari dulu dia dihormati sampai akhirnya dibully, dihujat orang ya. Kemudian ada juga satu video dikatakan dia motivator palsu karena tidak menunjukkan integritas dari apa yang dia percayai. Nah, saudara, kemudian kalau kita melihat integritas menurut Alkitab itu seperti apa? Ya, saya mau katakan bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauh kejahatan. Oke, ya, tam. Ya, dikatakan tentang tam, primitive root. Akar katanya dari kata tam itu adalah apa? Integrity atau upright, orang benar, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari Amsal 10 ayat 9, siapa yang bersih kelakuannya akan aman jalannya, tetapi siapa yang berliku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuannya dari kata batom, dari primitive root, akar kata tom. Satu tam, saat ini tom, with integrity ya. Nah, dari keduanya ini kemudian kita bertanya, yang benar yang mana? Ternyata Ayub pasal 1 ayat 8 berbicara tentang integritas sebagai karakter yang diakui secara ilahi, diakui Allah. Karena Allah yang menyatakan itu. Tidakkah engkau melihat hambaku Ayub ya? Allah mau menyaksikan bahwa karakter batin dan status moral Ayub di mata Tuhan begitu luar biasa. Tapi ketika kita bicara dari Amsal pasal 10 ayat 9, integritas itu adalah sebagai perilaku praktis dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita bicarakan, apa yang keluar dari hidup kita, harusnya itu sesuai dengan sikap batinnya, karakter yang ada di dalam diri kita. Jadi yang satu adalah bagaimana karakter dihargai di hadapan Tuhan, yang satunya dia karakter dihargai karena integritasnya luar biasa di hadapan manusia dengan penyataan kehidupan sehari-hari. Saya mau perlihatkan sebuah video yang terakhir ya, kita bisa belajar dari Mario Teguh ini. Silakan disimak. Ini adalah part 5, ironik. Yang paling ironis dari kisah Mario Teguh adalah ini. Dia punya platform untuk berbuat kebaikan yang nyata. Tapi ternyata platform itu nggak sejalan dengan kisah hidup aslinya. Sekarang warisannya bukan sebagai pelopor motivasi atau guru kebaikan, tapi sebagai sosok hipokrit dan sudah tidak dipercaya. Ini pengingat buat kita semua, terutama para konten kreator, politisi, influencer, dan figur publik. Brand yang lo bangun harus mencerminkan siapa lo sebenarnya. Bukan versi lo yang dipoles atau disapu bersih. Karena pada akhirnya topeng itu akan terlepas. Dan saat itu terjadi, kejatuhannya tidak hanya dramatis, tapi jadi pelajaran buat jutaan orang. Saudara yang terkasih, kita harus menjaga diri kita untuk tetap menjadi teladan, ya, dikatakan Alkitab seperti itu. Sehingga harus benar-benar hati-hati, apalagi saya sebagai misalnya konten kreator atau pengkhotbah dan sebagainya, teman-teman yang melayani ya sebagai public figure dan sebagainya, itu harus hati-hati dengan hidup kita. Supaya apa yang terjadi pada Mario Teguh jangan sampai kita alami dalam kehidupan kita. Saya berharap ini memberikan inspirasi bagi kita untuk apa? Untuk melihat bahwa kehidupan kita ini harus kita jaga dengan integritas. Integritas adalah sebuah karakter yang Tuhan berikan supaya manusia terus-menerus berkenan kepada Tuhan, baik di hadapan Tuhan maupun juga di hadapan sesama manusia. Ya, kita akan melanjutkan ini pada episode yang ke-8. Kita bicara tentang faithfulness, ya, di mana itu bicara tentang kesetiaan. Sebuah iman yang tetap ditaruh di satu tempat yang luar biasa, teguh, yang tetap akan terus-menerus dihidupi, itulah kesetiaan. Nah, itu bagian dari kesalehan hidup yang murni di hadapan Tuhan. Saya berharap ini semua memberkati kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.